Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan belajar lagi ya mengenai simetri terutama bagian point groups teman-teman atau grup titik ya. Grup titik. Jadi ini adalah overview atau apa namanya? Diskusi kita kali ini. Yang pertama itu adalah pendahuluan ya. Kemudian ada point group jenis C1 teman-teman ya. Ada point group jenis C tak hingga V ya. Kemudian D tak hingga V. Kemudian ada point group atau grup titik TD, OH dan juga IH ya. Dan terakhir kita akan mencoba untuk menentukan point group dari suatu molekul ya. Nanti kita ambil contoh satu soal aja. Jadi apa sih point group itu? Jadi point group ini adalah bentuk-bentuk dari simetri yang dinotasikan sebagai grup titik ya. Jadi masing-masing simetri ini bisa dikelompokkan teman-teman nanti. Dari menjadi grup titik atau disebut juga point group seperti C1, C tak hingga V, D tak hingga V, TD, OH dan juga IH teman-teman. Nah, grup-grup ini itu dibagi-bagi berdasarkan jenis-jenis apakah si molekul itu bisa di operasi simetri seperti apa gitu. Kalau operasi simetrinya itu hanya misalnya teman-teman ya, dia itu biasanya C1 teman-teman ya. Terus kalau misalnya dia bentuk molekul adalah linier, kemudian ada beberapa, itu bisa D, C tak hingga V ataupun D tak hingga V. Tapi dia bisa juga kalau misalnya banyak simetrinya, bisa TD, OH maupun IH. Nah juga kalau dia tidak masuk TD, OH maupun IH, nanti ada beberapa jenis point groupnya gitu teman-teman ya. Jadi point group ini gunanya untuk mengklasifikasi sebenarnya. Klasifikasi simetri dari suatu molekul ya. Apakah dia masuk point group yang mana gitu. Jadi nanti dari point group ini bisa ketahuan tuh apakah satu molekul ini mirip dengan molekul yang lain gitu berdasarkan simetrinya teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu adalah C1 point group atau grup point ataupun grup titik dari C1 ya. Nah, di sini contohnya adalah bromo, kloro, fluoro, metana ya. Seperti ini bentuknya ya. Bromo, kloro, fluoro, metana ya. Nah, C1 point group ini punya ciri yaitu dia tidak memiliki simetri sama sekali, teman-teman ya. Dia tidak mempunyai simetri sama sekali sehingga hanya menghasilkan simetri E ya atau simetri yang dihasilkan dari setiap molekul ya karena E itu tuh pasti ada gitu teman-teman atau disebut juga identitas atau disebut juga C1 teman-teman. Nah maka si molekul bromokloropluorometana ini disebut juga point group atau grup titik ya C1 ya. Kemudian selanjutnya adalah C tak hingga V point group. Nah, di sini contohnya adalah asam sianida atau HCN ya. Jadi, ciri dari point group ini yang pertama itu adalah molekulnya itu linier ya. Molekulnya linier, teman-teman. Jadi, kalau HCN kan seperti ini ya dia ya. Nah, linier gitu. Lurus lah gitu ya. Linier, lurus, enggak simetrinya itu seperti ini nih. Nah, biasanya untuk molekul jenis ini atau point group jenis ini dia mempunyai operasi simetri CV yang tak hingga ya. Di sini misalnya kita ambil nih. Ini kalau kita ambil sebagai sumbu utama ya bagian sini ya. Nanti saya juga sertakan juga videonya. Kita putar teman-teman. Dia itu bentuknya itu pemutarannya itu tak hingga atau nanti kalau kita bagi dengan sigma V ini ya, sigma V itu dia yang sejajar dengan sumbu utama itu juga sigma V-nya juga tak hingga teman-teman ya gitu. Jadi dia adalah jenis point group C tak hingga V ya di situ ya. Untuk misalnya contohnya adalah HCN atau asam sianida di situ. Kemudian selanjutnya adalah jenis point group D tak hingga H ya. Di sini dia mirip dengan si C tak hingga V bentuknya. Bentuknya linier teman-teman. Namun bedanya di sini selain dia linier ya, bentuk molekular linier, dia itu juga namanya mempunyai pusat simetri ya. Jadi dia bisa melakukan simetri inverse ya di situ atau inversi lah sama aja.
Di sini contohnya adalah CO2 ya bentuknya atau karbon dioksida. Jadi si karbon C ini itu adalah pusat simetrinya teman-teman ya. PS lah kita singkat ya. Jadi dia bisa melakukan inverse. Nanti saya juga sertakan videonya. Jadi selain tadi ada operasi simetri CV ya yang tak hingga, operasi simetri kita tulis lagi ya, OP-nya. Itu ada CV ya yang tak hingga, kemudian ada sigma V yang tak hingga juga, dan kemudian ada inverse ya teman-teman ya. Perbedaan di situ tuh antara C tak hingga V dengan D tak hingga V. Sehingga untuk si karbon dioksida atau CO2 dia point groupnya adalah D tak hingga V teman-teman. Nah dan yang terakhir adalah untuk point group TD, OH maupun IH ya. Nah untuk TD itu contohnya adalah metana atau CH4 di sini ya. Contohnya adalah metana atau CH4 seperti ini. Nah, ciri dari molekul point group ini itu baik yang TD, OH maupun IH itu, apalagi yang IH ya, itu sangat banyak operasi simetrinya teman-teman ya. Operasi simetrinya itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Kemudian yang kedua itu dia bukan molekul linier ya. Kan kalau tadi kan yang C tak hingga V dan juga D tak hingga V itu molekul linier dua-duanya ya. Perbedaannya hanya di inverse saja. Nah, untuk yang point group TD, OH maupun IH itu semuanya bukan molekul linier, teman-teman. Di sini contohnya untuk yang TD itu adalah C4 ya. Kemudian yang OH ini bisa dilihat juga ini berarti tetrahedral, teman-teman ya. Tetrahedral. Kalau misalnya OH atau oktahedral ya. Itu adalah SF6. Kemudian yang ikosahedral itu contohnya adalah IH tadi nih adalah dodekahedron. Ini lebih rumit lagi nih ya. Teman-teman seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat berbagai operasi simetri pada molekul-molekul ini nih. Cukup banyak teman-teman ya di situ. Nah, bagaimana menentukan point group dari suatu molekul? Nah, kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan ini nih. Kalau misalnya dia molekul linier, ya yes, berarti kita bisa pilih antara D tak hingga H atau C tak hingga V, teman-teman ya. Tadi ini H ya, saya salah ngomong ya. Kemudian kalau molekul bukan linier, namun dia memiliki simetri TD, OH maupun IH, berarti dia antara tiga ini nih, gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya simetri operasi simetri TD, OH maupun IH, berarti nanti ada pertanyaan lanjutan tuh ya. Bisa yes, no, macam-macam lah. Nanti kita bisa gunakan tuh pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat apakah group point atau point group suatu molekul ini apa gitu ya. Sekarang kita bisa tentukan, coba kita contoh ya. Kita tentukan point group struktur berikut nih. Strukturnya adalah fosforus hexafluorida ya teman-teman ya. PF6 ya. Kita mulai dari sini. Apakah molekul linier? Tidak ya teman-teman ya. Kemudian apakah molekulnya itu mempunyai simetri atau operasi simetri TD, OH maupun IH? Itu tidak teman-teman ya. Kemudian apakah di sana memiliki CN aksis sebagai sumbu utama? Ada teman-teman ya di bagian sini nih. Nanti saya juga sertakan videonya ya teman-teman. Ini sebagai CN aksis ya. Jadi CN aksis sebagai sumbu utama yang bisa diputar teman-teman ya. Berarti yes jawabannya. Kemudian apakah di sana terdapat C2 aksis yang perpendikular? Perpendikular itu dia tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap sumbu utamanya, berarti yang ini nih ya. Ada nih C2 ya. Ini bisa kita putar juga sejauh C2 teman-teman, atau 180 derajat ya berarti ya. Berarti jawabannya yes. Kemudian apakah di sana terdapat sigma H ya atau refleksi yang perpendikular atau tegak lurus terhadap sumbu utama? Ada teman-teman di bagian sini nih ya. Nanti saya juga sertakan videonya tuh di situ. Jawabannya yes ya. Jadi untuk point group dari PF6 ini itu jawabannya adalah PF5 seperti tadi. Berarti penta hexafluorida ya, salah. Fosforus hexafluorida, saya salah nih. Berarti jawabannya adalah DNH ya. DNH ini N-nya kita ganti dengan sumbu utama. Berarti point groupnya adalah D3H teman-teman. Nanti saya juga sertakan videonya supaya kalian lebih paham ya di sini ya.
Dan ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ya, teman-teman. Ada 4. Oke, mungkin gitu aja sih untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.